Halo, jumpa lagi dengan aku Yani. Thank you so much buat kalian semua yang udah support channel aku dengan subscribe. Terima kasih banyak. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang aplikasi Kredivo lagi. Jadi misalnya buat kalian yang udah gunain aplikasi Kredivo dan kalian udah dapat limit di situ, walaupun limit kalian tuh misalnya baru 100, 200, 300 dan sebagainya dan kalian tuh belum premium. Nah, kalau kita udah premium, otomatis limit pinjaman itu bakalan lebih gede lagi ya. Misalnya 3, 4, 5, bahkan sampai 10 juta ke atas ya, gitu. Nah, gimana sih caranya bisa jadi akun tuh bisa otomatis terupgrade ke premium gitu? Karena aplikasi-aplikasi seperti ini kadang-kadang kalau kita ngajuin nih kan, misalnya kita udah dapat terus kita ngajuin lagi, kadang-kadang kita tuh ditolak gitu. Jadi nggak mulus, kita ngajuin lagi ditolak. Nah, gimana caranya biar kita tuh bisa naikin skor kredit kita atau poin kita gitu kan? Di situ kan ada poin. Nah, dengan semakin tinggi poin yang kita dapat dengan bertransaksi di aplikasi ini, itu tuh bisa menunjang aplikasi kita tuh bisa di-upgrade ke premium. Nah, di sini aku mau ngebahas gimana sampai akun aku tuh bisa terupgrade secara otomatis ya. Misalnya kalian yang baru pertama nonton video aku yang ini, silahkan kalian cek ke playlist ya. Jadi kalian bisa lihat video sebelumnya yang aku bahas tentang di ACC di aplikasi Kredivo ini. Dan untuk kalian juga bisa ngecek di playlist di sini agar kalian tuh bisa nonton sesuai dengan tema yang kalian inginkan ya. Karena di sini aku ngebahas tentang lebih dari beberapa tema ya gitu. Jadi aku nggak hanya ngebahas tentang ini, tapi kadang-kadang aku ngebahas tentang ini ya. Intinya apa yang pengen aku bahas ya aku bahas gitu. Jadi nggak melulu aku ngebahas tentang A, tentang topik B, tentang C. Jadi ya kalau apa yang mau aku bahas ya aku bahas gitu sih. Nah, oke, jadi gini, setelah aku di ACC di aplikasi Kredivo ini secara otomatis, gara-gara aku bertransaksi di My Telkomsel, sekarang aku mau ngebahas tentang gimana sih sampai akun aku tuh upgrade menjadi akun premium secara otomatis tanpa aku ngelakuin permohonan lagi, tanpa aku ngelakuin kayak aku buat permintaan lagi seperti itu. Enggak, jadi aku nggak ngelakuin apa-apa lagi, aku nggak minta buat ke premium atau gimana, enggak. Jadi kan sebelumnya tuh pas aku udah di ACC secara otomatis itu kan aku dapat limit sebesar 1 juta rupiah. Nah, 1 juta ini kan aku juga pakainya tuh aku nggak ngelakuin pinjaman tunai ya, jadi kayak aku nggak ngelakuin kayak penarikan pinjaman tunai gitu, enggak. Jadi aku hanya pakai untuk bertransaksi aja lewat aplikasi Kredivo-nya. Jadi aku bertransaksi di My Telkomsel seperti biasa. Aku beli paket pulsa, pulsa data, kuota, paket SMS. Aku untuk tiap bulannya rutin memang aku bertransaksi di My Telkomsel dan aku gunain Kredivo. Kenapa aku bertransaksi di My Telkomsel tetapi aku tetap bayarnya pakai Kredivo? Karena itu menambah skor kredit aku atau poin di Kredivo gitu, poin transaksi aku di Kredivo tuh nambah, jadi nilai plus untuk akun aku gitu. Nah, selain aku bertransaksi di aplikasi My Telkomsel, misalnya aku tuh belanja di toko orange, seperti kayak aku belanja di Shopee gitu, aku selalu pakai Kredivo. Jadi aku bertransaksi di Shopee, tapi aku bayarnya tetap pakai Kredivo gitu. Aku beli setiap bulan kan aku belanja di Shopee, jadi aku rutin gitu bayarnya tetap pakai Kredivo. Kemudian kayak aku keluar nih, entah pergi jajan, entah itu aku lagi di food court, atau di street food, atau di mall, atau kayak di Carrefour. Intinya di mana yang transaksinya bisa scan QR ya, kayak QR gitu, aku bertransaksi juga aku bayarnya tetap gunain Kredivo. Jadi aku selalu pakai Kredivo, tapi aku pakai yang tenornya tuh sebulan. Jadi kayak misalnya aku belanja nih di Shopee, aku pakai yang sebulan aja, itu tanpa bunga. Jadi dia nggak ada bunganya. Jadi misalnya
paling hanya admin aja ya, admin dari Kredivo sendiri itu ada Rp1.000, jadi nggak ada kayak bunga-bunga gitu, enggak. Jadi kalau kita pakai bayarnya sebulan nggak ada bunga, hanya bayar admin sebesar Rp1.000, jadi ya lumayan kan gitu buat nambah skor kredit gitu. Jadi aku kayak beli di Shopee, aku paling pakai semuanya, rata-rata aku pakai yang limit 1 bulan. Jadi karena aku nggak bayar bunga segala macam, aku hanya bayar Rp1.000 aja untuk admin. Jadi seperti itu. Terus aku belanja di Carrefour juga aku bayarnya pakai Kredivo. Dengan sama aku tetap pakai yang untuk pembayaran 1 bulan. Aku menghindari bunga ya, jadi aku pakai yang 1 bulan aja. Gitu cara aku menghindari bunga gitu. Jadi paling aku hanya bayar admin aja Rp1.000. Jadi misalnya aku bertransaksi 10 kali ya aku bayar admin sebesar 10.000, seperti itulah. Tapi karena aku juga check out di Shopee ini kan memang karena barang dagangan juga, jadi nggak apa-apa sih gitu. Jadi aku nggak rugi gitu, karena yang bayar juga bukan aku ya, karena barang ini kan kalau udah terjual ya udah nutup semuanya gitu. Kemudian kayak aku pergi belanja, intinya kalau aku belanja dimanapun itu, kalau aku bisa scan barcode, aku selalu pakai Kredivo. Tapi yang 1 bulan, jadi aku ngambil yang 1 bulan biar tanpa bunga, karena aku rutin bertransaksi seperti ini, akhirnya kan aku dapat banyak poin, terus skor kredit aku tuh makin bagus. Dan misalnya nih dari limit yang 1 juta itu kan aku pakai nih belanja-belanja, terus belum sebulan limitnya udah habis, ya udah aku bayar full, aku lunasin lagi, aku pakai lagi, akhirnya kan belum nambah ya, terus aku lunasin lagi, terus aku sering banget, jadi aku melakukan transaksi seperti itu terus hingga tibalah kayaknya pemakaian aku berapa bulan ya, aku lupa ya, aku nggak ngitung entah berapa bulan gitu. Karena aku rutin seperti itu, jadi kan pembayarannya kan terbagi-bagi nih ceritanya. Jadi kayak aku bayar limit kembali, taruhlah kan tadi 1 juta nih limit kembali, aku bayar lagi, terus dari 1 juta itu akhirnya aku lunasin full ya, padahal dia belum sebulan, aku lunasin full gitu, akhirnya limitnya tuh naik menjadi 1.500.000. Limit naik menjadi 1.500.000 dan akun aku otomatis terupgrade menjadi premium. Nah, akun aku otomatis terupgrade menjadi premium dan limitnya nambah hanya 500.000 aja. Jadi sebelumnya limit aku adalah 1 juta, akun aku itu terupgrade otomatis, jadi naiklah menjadi 1.500.000. Nah, kemudian aku lakuin lagi hal yang sama, bertransaksi lagi. Terus seperti itu ya, aku bertransaksi gunain seperti yang tadi, misalnya belanja di Shopee, pergi keluar. Intinya apapun pembayaran yang udah scan barcode gitu, ya aku pakai Kredivo untuk bayar. Nah, kalau limitnya udah habis ya aku lunasin lagi, walaupun kayak belum jatuh tempo, belum apa, tapi ya aku bayar aja gitu. Nah, setelah 1.500.000 ini kan udah aku pakai selesai nih. Kemudian aku lunasin full. Setelah aku lunasin full 1.500.000 tuh limitnya naik menjadi 3.500.000. Seperti itu, limitnya naik jadi 3.500.000. Dan memang aku tuh nggak ngelakuin pinjaman tunai ya, karena kalau kita ngelakuin pinjaman tunai tuh limitnya tuh kayak 3.500.000, misalnya aku mau ngajuin pinjaman tunai gitu, nggak dikasih kayak 3.500.000, enggak, dikasihnya tuh kayak 1 juta atau 1.500.000 seperti itu. Jadi akhirnya ya udah, mending aku gunain buat bertransaksi. Jadi aku gunainnya emang buat bertransaksi gitu, seperti belanja di Shopee segala macam, karena yang kayak gitu-gitu tuh kayak cepat naikin kayak performa akun kita gitu. Jadi semakin banyak semakin banyak kayak keuntungan yang kita dapat, entah kayak kita dapat voucher pemotongan dari belanja di Shopee atau pemotongan untuk ini, kadang-kadang tuh kayak dapat voucher pemotongan sampai 50.000 segala macam kan, lumayan. Jadi kayak sering gunain untuk bertransaksi, limit naik, terus banyak dapat voucher diskon. Jadi voucher diskon ini bisa kita gunakan pada saat bertransaksi, jadi kita dapat potongan kadang 10%, kadang-kadang aku tuh dapatnya sampai 50% gitu. Nah, jadi seperti itulah cara akun aku terupgrade ke premium secara otomatis ya. Jadi sering-sering aja kalian gunakan buat bertransaksi. Jadi kalau menurut aku jangan lakukan pinjaman tunai ya, karena kalau pinjaman tunai itu kan
dia lambat, karena apalagi misalnya kalian pakai untuk pembayaran beberapa bulan, terus misalnya kalian bayar cicilan pertama ya kan nggak balik gitu. Beda lagi kalau kita bertransaksi setiap bulannya, limit selalu kembali dan dapat digunakan lagi, seperti itu. Oke, itu aja sih yang mau aku bahas. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa support channel aku dengan subscribe, comment, like, and share. Thank you.